Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk merenungkan sebuah pertanyaan besar yang kiranya bisa kita renungkan pada kesempatan kali ini. Yaitu pertanyaannya adalah, mengapa Yesus ini sampai tertidur? Padahal saat itu sedang terjadi angin ribut, kapalnya gonjang-ganjing, goyang kencang, mengapa Yesus masih bisa tertidur? Tentu kalau kita manusia biasa di atas kapal, kapalnya goyang-goyang, apalagi angin ribut dan banyak orang berisik, pasti tidak bisa tidur. Tetapi mengapa Yesus masih bisa tidur di atas kapal di dalam buritan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kiranya ada 3 alasan mengapa Yesus ini bisa sampai tertidur. Jadi alasan yang pertama adalah Yesus adalah putra Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Ia adalah Allah, dan Yesus juga adalah manusia. Jadi sebagai manusia biasa, Yesus pun bisa mengantuk sama seperti kita. Apalagi tadi dikatakan bahwa kejadiannya terjadi pada hari menjelang malam. Jadi Yesus sudah mengantuk dan akhirnya tertidur. Karena Yesus masih adalah juga manusia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena Yesus dibiarkan tertidur. Para murid atau para rasul adalah para nelayan. Mereka ini sudah sering berlayar. Dan mereka menganggap bahwa mereka ini bisa mengendalikan kapal. Sehingga mereka mungkin menganggap Yesus tidak bisa karena Yesus hanyalah tukang kayu. Jadi Yesus disilahkan untuk tidur di dalam buritan. Apa itu buritan? Di mana buritan dalam sebuah kapal? Ada di mana buritan? Buritan itu bagian belakang kapal. Buritan itu berasal dari bahasa Jawa, kata buri, ya. Buri artinya belakang. Jadi artinya buritan adalah bagian belakang perahu atau kapal di mana ada alat kemudi. Jadi alat kemudi, nakoda itu berada di buritan, di belakang. Yesus yang tidur di buritan artinya Ia ingin menjadi nahkoda kapal, tapi Ia diminta untuk tidur. Karena para murid percaya bahwa diri mereka lebih mampu daripada Yesus. Dan yang ketiga adalah, hal ini juga ingin membuktikan bahwa tiada kuasa pun yang dapat menyentuh Yesus. Sekalipun angin badai, tofan tidak memiliki pengaruh kepada Yesus, tidak bisa mengganggu Yesus. Yesus tetap bisa tertidur dengan pulas karena tiada suatu kuasa pun yang dapat mengganggu Yesus. Kuasa setan saja tidak mampu mengalahkan Yesus, apalagi hanya angin tofan yang dahsyat tidak akan mengganggu Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Ia Raja alam semesta. Itulah dikatakan bahwa para rasul akhirnya mengaku Yesus dengan berkata, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi apa pesannya Bapak Ibu yang bisa kita petik dari 3 kebenaran ini, dari 3 kenyataan ini? Bagaimana dengan kita? Pada saat terjadi badai tofan dalam kehidupan kita, masalah datang dalam kehidupan kita, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mau menjadi takut dan tidak percaya? Ataukah kita sekalipun takut, namun kita tetap tenang dan percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah sang nahkoda kehidupan kita. Terkadang dalam hidup kita ini seperti para rasul, kita menganggap bahwa diri kita ini hebat. Saya ini pemimpin di perusahaan, saya lebih tahu segalanya. Saya ini kepala rumah tangga yang bisa mengatur keluarga. Saya ini seorang guru yang hebat, saya ini seorang pengusaha yang hebat sehingga tidak memerlukan Tuhan. Tapi akhirnya ketika masalah datang, ketika cobaan datang, kita takut. Karena kita tidak berpegang pada sang kebenaran atau berpegang pada Tuhan Yesus. Jadi semoga harapannya kita semua selalu menjadikan Yesus, selalu berpegang, menjadikan harapan kita dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Juni,
saya merayakan ulang tahun imamat yang pertama. Gak kerasa ya, sudah 1 tahun saya menjadi romo. Ya, rasanya masih ingat 1 tahun yang lalu ketika mempersembahkan misa perdana, dredegnya luar biasa ya. Iya, sekarang ya masih sedikit dredegnya ya, groginya masih sedikit. Tapi jika hari ini saya bisa berdiri di sini, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih tenang, itu semua karena Tuhan Yesus yang memampukan saya. Inilah yang pertanyaan besar yang juga harus saya renungkan. Jika saya bisa menjadi lebih baik, jika saya bisa bertahan hingga hari ini, hal yang harus saya selalu ingat adalah itu bukan karena saya, bukan karena saya yang mampu, tetapi karena Tuhan yang memampukan saya. Itulah bedanya. Kalau saya merasa mampu, saya akan membuat Yesusnya tidur. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan Yesus yang menjadi nahkoda, Tuhan Yesus yang membimbing kita. Jadi saya mohon doanya Bapak Ibu, semoga saya ini selalu setia ya, rendah hati. Karena ini juga pesan dari bacaan pertama, Tuhan akan menghentikan gelombang-gelombang kencongkakan. Kadang yang menjadi gelombang dalam hidup kita adalah karena kita ini begitu sombong. Badai itu terkadang kita sendiri yang menyebabkannya, kita yang menjadi sebabnya karena kita ini terlalu sombong. Sehingga ada masalah sedikit sudah menggoncangkan hidup kita. Padahal kalau kita mau tenang, kita mau rendah hati, tiada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asalkan Tuhan menjadi nahkoda hidup kita, Tuhan pasti akan menjaga kita dan kita bisa menjadi manusia baru seperti nasihat Santo Paulus dalam bacaan kedua, yaitu kita semua oleh karena pembaptisan telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Segala yang buruk, segala yang tidak baik sudah berlalu. Tuhan sudah mengampuni kita, menjadikan kita baru karena Tuhan selalu ingin bersama kita. Tuhan tidak pernah tidur, Allah tidak pernah tidur, Gusti boten sare.